Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Zaki, hari ini podcast saya mengundang salah satu sosok terkenal baik di dunia rally maupun di dunia otomotif Indonesia. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, menginspirasi para pemuda Indonesia di bidang otomotif. Baik, pada penasaran kan? Pengen tahu siapa yang hadir bintang tamunya pada hari ini? Ini dia, saya kenalin, Bang Rifat Sungkar. Apa kabar Rifat? Kabar baik Bang Zaki. Alhamdulillah. Jadi Sobat Bang Zaki, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Rifat Sungkar, pereli Indonesia, pernah berkiprah di kancah dunia dan juga sekarang menjadi salah satu wakil ketua di Ikatan Motor Indonesia. Fat, bisa cerita nggak nih sekarang ini kesibukan Rifat apa aja nih selain balap? Kesibukan selain balap banyak sekali terlibat di dalam struktur organisasi IMI yang baru, menjadi wakil ketua umum IMI Mobility. Nah, IMI Mobility mungkin belum banyak yang tahu, karena IMI Mobility ini adalah sebuah divisi yang mungkin selama ini tidur dan baru dibangunkan. Saya ngelihat kenapa saya berada di posisi IMI Mobility, karena sebetulnya background saya kan balap. Sementara mobility itu adalah mengurusi segala sesuatu di luar balap, kegiatan mobilisasi di luar balap. Oke, justru mobility ini mengurusi sesuatu yang di luar mobil balap. Dan itu mencakup pariwisata, lingkungan hidup, CSR, komunitas, kemudian mobil listrik, dan juga modifikasi plus safety driving. Wow. Jadi skopnya jauh lebih besar. Benar-benar ya. Dan rata-rata mobility di sebuah negara maju itu besarnya hampir 10 kali lipat daripada besarnya balap. Oke. Jadi kategori-kategori yang diurus Rifat ini sangat luar biasa nih. Iya. Ya, salah satunya adalah mobil listrik. Yes, betul sekali. Oke. Jadi sekarang ini memang sangat luar biasa sekali pergerakan dan juga pertumbuhan serta kemajuan teknologi terkait dengan mobil listrik. Iya. Nah, Jakarta sendiri akan mengarah ke sana. Betul. Ya. Baik, kemudian kembali ke dunia balap Rifat nih. Bagaimana Rifat melihat bahwa Indonesia sekarang punya sirkuit Mandalika yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dan juga dipersiapkan untuk menggelar event-event internasional motorsport di sana. Iya. Jujur Mas, kalau saya sangat happy sekali. Karena ini adalah sesuatu yang kita nanti selama puluhan tahun. Betul. Lokasi baru, konsep baru, otomotif sport tourism itu menjadi dorongan utama untuk menuju ke Mandalika. Dan saya sendiri juga punya kesempatan kemarin 1 minggu sebelum Superbike dilaksanakan, saya bikin video di sana dan view-nya, responnya juga sangat baik. Saya upload di YouTube saya hampir 3 juta. View yang ada di sana. Salah satunya gue yang nonton tuh. Jadi gimana tuh? Jadi ternyata gini Mas, jadi ternyata antusias terhadap dunia motorsport di Indonesia tuh sangat tinggi sekali. Terbukti kan, ya 2 pembalap jago itulah, dua-duanya produknya yang dijual terbesar di Indonesia. Ya kan, baik itu pabrikan yang selalu di depan atau yang satu lagi lah gitu ya, dua-duanya lah. Nah, di sini saya ngelihat antusiasme masyarakat Indonesia tuh kayaknya ya, culture-nya itu sebetulnya balap. Bulu tangkis, kemudian bola, habis itu balap. Dan selama ini pencinta balap di Indonesia pun secara statistik menunjukkan meningkat memiliki animo yang sangat tinggi, top 5 dunia. Setiap kali ada MotoGP atau F1. Nah, problemnya kita tuh nggak punya fasilitasnya. Nah, itu dia. Iya kan? Jadi makanya saya bilang ini adalah sesuatu yang kita nanti sekali. Nah, saya dalam hal ini berada dalam satu posisi yang seneng juga tapi sedih juga. Senengnya adalah kita punya fasilitas yang baru. Tapi khawatirnya adalah kita hanya akan jadi penonton berikutnya kalau sistem ke pemerintahan Indonesia tidak aware bahwa di Indonesia itu tidak ada motor dan mobil balap baru. Karena kita tidak bisa
masukin mobil atau motor balap berteknologi baru ya, let's say berumur 5 tahun lah at least gitu. Kan seperti Mas juga tahu, kita nggak bisa beli MotoGP, nggak dijual, ya kan? Kita nggak bisa beli F1, nggak dijual. Tapi Moto2, WRC2 atau TCR tuh ada available di mana-mana. Nah, kita punya sirkuitnya, kita mau jadi penonton aja atau kita mau punya hero. Ya, di IMI Mobility saya lagi urusan ini nih. Sehingga kita selain punya sirkuit, kita juga punya fasilitas olahraga yang pas sampai sini, ya mereka bawa basoka, kita nggak bawa pistol air lagi, kita bawa basoka juga, satu sama jadinya. Oke. Jadi setelah infrastrukturnya, sekarang peralatannya nih. Betul. Ya. Setelah peralatannya, kita juga berharap nanti ada program pembinaan. Buat kader-kader, aset-aset pembalap kita. Jadi mudah-mudahan nanti akan banyak Rifat Sungkar, Sean Gelael, sudah waktunya Mas. Ananda Mikola, kemudian Fadli, Buntur Motor, ya. Betul. Ini yang kita harapkan juga. Tapi terlepas daripada itu semua, kebanggaan kita memiliki sirkuit Mandalika juga berlipat sekarang ini. Saya begitu ngelihat layoutnya, ceritain dong layoutnya gimana tuh. Waduh, karena cuma lihat YouTube-nya Rifat aja nih. Mas, honestly ya, saya tuh udah keliling banyak sirkuit di dunia ini ya. Ini bukan saya mau ngebanggain Indonesia punya, tapi honestly Mas, this is one of the best yang ada. Jadi kita tuh mungkin punya sirkuit tahun 92 sama 2021 gitu. Terdepan pada waktunya, terdepan pada saatnya nih dua. Ini Mandalika itu ya, dari struktur pembuatan sirkuitnya, dia itu di bawah sirkuit ternyata ada sistem drainase yang sama sekali nggak kelihatan. Jadi mau kemarin ya hujan badai, Mas nggak lihat ada genangan air sama sekali kan? Iya, gila. Karena sistem drainase itu udah bukan kayak zaman dulu. Dia tuh lebarnya cuma 1,5 atau 2 cm, kecil Mas. Panjang-panjang hampir sepanjang sirkuit. Dan itu biasanya dipakai di tengah kota, jalan utama kota yang mungkin 5 jalur lebarnya. Nah, itu ada di bawahnya sirkuit Mandalika. Setiap belokan kalau kita selesai habis aspal, masih ada run off area aspal 15 meter. Kemudian masih ada gravel bed 50 meter. Waduh, itu yang standar. Tapi Mas, di tikungan 9-10 tepatnya, gravel bednya dari belokan sampai ujung gravel bed tembok itu 180 meter Mas. Jadi mau lari 300 nggak ada rem aja, nggak nyampe ke tembok sana. Kita jadi benar-benar safety-nya diperhatikan sekali ya. Jadi desainnya itu luar biasa. View-nya gimana, Fat? Kan kalau kita mau nonton balap, kita biasanya nonton balap aja. Kalau kita mau liburan, kita liburan aja. Kalau kita mau nikmati alam, kita nikmatin alam aja. Ini all round. Jadi sekeliling Mandalika yang sedang kita lihat ini, dapat, laut dapat. In between ada marina itu yang nantinya akan menjadi tempat orang-orang kalau di Eropa atau Australia atau Jakarta di sana, parkir rianya di pinggir sirkuit persis kayak Monaco. Kemarin belum ada tuh, tapi is on the way. Aduh, luar biasa. Kita jadi pengen ikut juga ke Mandalika, lihat langsung dan belokannya naik turun, dikit ada lah ininya. Itu yang kita nggak punya, berpuluh-puluh tahun kita nggak punya kan. Persis. Padahal alam Indonesia sangat luar biasa sekali. Dan ini keberaniannya Bapak Presiden Joko Widodo bukan lagi cuma sekedar Bali. Betul. Ini Mandalika yang ada di NTB, Lombok. Ini yang kemudian dijadikan satu ikon untuk balap. Saya waktu awal-awal nggak habis pikir, loh kok bisa di Mandalika ya? Bagaimana dengan infrastruktur buat akomodasi, hotel dan lain sebagainya. Ternyata setelah sirkuit itu banyak investasi yang akan lari ke sana. Membangun hotel dan juga penginapan. Sebenarnya Mas ya, kalau konsep dasar yang saya pahami ya. Kalau Mandalika itu atau Lombok secara keseluruhan itu menjadi sport otomotif tourism, harusnya Lombok itu bisa kayak Batam Mas. Semua mobil atau motor boleh masuk keliling pulau itu aja, karena jadi kayak Man of Island itu loh yang di Iceland itu yang satu keliling pulau di Inggris. Jadi bisa leisure karena keindahan alamnya luar biasa, sirkuitnya bagusnya minta ampun, dan hotel yang lagi dibikin Mas ini bintang 5 banyak banget. Nah itu dia makanya luar biasa. Jadi dengan dibuatnya sirkuit di Mandalika,
otomatis efek domino dari pertumbuhan ekonomi di sana akan kita lihat prospeknya sangat-sangat baik dan bagus sekali. Ditambah lagi dukungan alam dan tempat-tempat wisata alam yang sangat luar biasa. Saat ini pulau segitu besar, penduduknya cuma 400.000, Mas. Jadi sebetulnya potentially mereka bisa ngundang orang dan investor sebanyak-banyaknya ke situ, dan daya tariknya adalah motorsport. Waduh, Sobat Bang Jaki, inilah ternyata dunia otomotif dan dunia motorsport bisa membangkitkan perekonomian masyarakat yang dihasilkan dari efek domino dan spektrum pembangunan infrastruktur balapan, baik itu rally, kemudian juga balapan jalan raya dan lain sebagainya. Jadi ternyata dunia balap ini juga sangat-sangat bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita. Setuju, Mas. Luar biasa. Oke, Fat. Berikutnya nih. Sekarang katanya jadi brand ambassador salah satu produsen otomotif. Waduh, luar biasa. Tapi memang dari dulu Rifat ini sama satu, saya sebutkan saja lah, Mitsubishi ini merupakan ikon dari Mitsubishi. Ceritain dong, kira-kira gimana nih jadi brand ambassador? Biar kita juga bisa jadi brand ambassador yang lain. Honestly, Mas Mitsubishi buat saya bukan merek, tapi partner dalam hidup saya. Jadi ketika saya ditunjuk sebagai brand ambassador Mitsubishi Indonesia, buat saya mobil ini bukan hal yang asing gitu, karena dari nol saya pakai mobil itu sampai jadi. Tentu I'm having a good time and a tough time lah. Tapi dengan adanya pengalaman enak dan nggak enak, saya tuh jadi punya ikatan batin ikatan dalam, batin. Jadi saya paham, mengerti tentang produknya dan juga mengerti tentang karakternya. Nah, ketika saya menjadi brand ambassador Mitsubishi Indonesia, saya punya cerita lucu. Jadi ternyata 1 atau 2 bulan sebelum saya dikontrak pada saat itu, saya nemuin potongan koran, Mas. Tulisannya "Selamat Beng Seswanto dan Helmi Sungkar juara Jaya Bali Rally atau Bayangkari Rally tahun 81. Tahun 1980. Gambarnya itu papa saya depan Lancer lagi gendong saya umur 2 tahun. Dan itu iklan Mitsubishi Kramayuda Indonesia, KTB. Kramayuda 3 berlian. Selamat. 30 tahun kemudian saya ada di depan Mitsubishi-nya dan itu iklannya KTB lagi. Luar biasa. Jadi lahirnya aja dari Mitsubishi gitu ya. Luar biasa. Jadi memang keterikatan emosional dan juga jalan hidup memang sudah ada di sana. Ada. Ya apalagi sama almarhum Om Helmi ya, luar biasa sekali. Jadi Rifat ini memang mewarisi darah yang benar-benar bergelut dan berkecimpung di dunia otomotif. Ini sebetulnya bikin generasi muda kita ini termotivasi loh, Pak. Orang yang hidup di dunia hobinya itu pasti akan selalu meriah perjalanan hidupnya. Tadi terlepas itu ada set time-nya, ada waktu-waktu yang terpuruk dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menjalankan sesuatu yang menjadi hobi kita, kemudian menjadi bagian dari hidup kita, inilah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan seperti itu. Saya percaya kok, apa yang kita suka, apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Aduh, luar biasa ini. Ingatin tuh, Sobat Bang Jaki. Percaya dengan apa yang kita suka, apa yang kita tanam, dan apa yang kita petik. Hasilnya kalau memang niatnya besar, kemudian ikhtiarnya tidak kenal lelah, pasti hasil tidak pernah membohongi proses. Challenge yang utama adalah antara nanam sama metik. In between kita mau ngapain? Nah, harus ada kesabaran berarti. Ada 3 K. Ada 3 K, Mas. Kemauan, komitmen, konsistensi. Kalau kita mau, kita harus komit. Kalau kita komit, kita harus konsisten. Aduh, 3 kurang 1 nggak bisa. Nggak ada yang dipetik tuh. Ini yang saya suka dari Rifat Sungkar. Hidupnya penuh dengan motivasi dan luar biasa. Tapi milih Mamet, mereka cuma berdua. Jadi lebih fokus. Lebih fokus ke sana ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.